Ya, kita masuk ke pelajaran kita yang dinamakan dengan modus. Modus itu ialah nilai yang sering muncul. Modus adalah nilai paling sering muncul dalam data. Sejumlah data bisa tidak mempunyai modus, satu modus, dua modus, atau lebih dari dua modus. Cari modus dibedakan data tunggal data kelompok. Nah, sekarang kita lihat bagaimana mencari modus untuk data tunggal. Untuk data tunggal ada soal berikut ini. Tentukan modus dari data berikut. Inilah datanya. Kita lihat yang paling sering muncul 9. Kalau yang ini datanya tak ada modus karena semua satu kali muncul. Yang ini kita lihat ada yang dua kali muncul, 4 dan 11. Kalau yang ini itu semua dua-dua, 1, 3, 7, 12. Nah, inilah dia. Nah, untuk data kelompok, modus dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut. MO sama dengan L. Ini bukan satu ya, itu L, huruf L. FA dibagi FA tambah FB dikali I. Di mana FA frekuensi yang terletak di atas interval yang mengandung modus. FB ialah frekuensi yang terletak di bawah interval yang mengandung modus. Contohnya, nilai 40 orang mahasiswa dalam mata kuliah. Nah, kita lihat di sini adalah sebagai berikut. Nah, ini biar saya belah layarnya supaya nampak semuanya. Nah, inilah tadi datanya. Oh, ini kita bikin untuk rumus ya. Rumusnya ini. Nah, ini rumusnya, inilah data. Nah, datanya seperti berikut. Langkah mengerjakannya adalah pertama, dari tabel tabel yang ini, interval nilai mengandung modus adalah 60 sampai 64. Ini dia, 60 sampai 64. Karena nilai interval tersebutlah yang memiliki frekuensi paling banyak. Di sini bisa kita lihat frekuensinya ada 10. Nah, ada 10 ya. Nah, maka itulah letak modus. Maka yang pertama kita cari adalah lower limit. Bagian bawah. Bagian ini 60 sampai 64, bagian bawahnya adalah 60 dikurangi dengan 0,5 sama dengan 59,5. Nah, kita lihat FB berarti kalau ini tadi letak modusnya satu baris ini, lower limitnya di sini, maka FB-nya yang ini 5 dan I-nya, nah, FA FB ini FA FB 5, I-nya 5. I ini adalah jaraknya tadi ya, kita lihat di sini. Kita hapus dulu ini. Nah, kita lihat. Nah, tadi di sini dikatakan FA ialah frekuensi yang terletak di atas interval yang mengandung modus. Nah, FA. Nah, kalau seandainya kita lihat di data ini, kita hapus. Nah, ini kita besarkan supaya kelihatan. Nah, tadi katanya
inilah dia letak modus. Ini kita cerap, kita garis-garis. Nah, bahwa batas bawahnya lower limit, itulah dia L ini. L ini adalah lower limit. Nah, lower limitnya. Nah, tadi kita lihat turun ke bawah. Jadi di bawah ini, inilah bawah, letak bawah. Kita bikin ini garis, 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 garis. Nah, dapatlah kita lower limit ini sebesar 59,5 karena tepat di bawah 60. Nah, FA frekuensi yang terletak di atas interval yang mengandung modus. Inilah yang terletak, berarti FA-nya yang atas ini 5. FB terletak di bawah, berarti di bawah ini kebetulan 5. Maka dari persamaan rumus tadi bisa kita hitung. Nah, kita lihat hasil hitungannya. Ini kita hapus dulu ya. Kita hapus supaya bersih semua. Nah, kita lihat. Nah, ini. Nah, inilah rumusnya. Kita ketahui tadi. Nah, L-nya sama dengan 59,5 ditambah FA 5 dibagi FA tambah FB 5 tambah 5 dikali, ya ini kita tutup kurung aja ya supaya dia kita tutup kurung. Ya, dikali dengan I, frekuensi atau jangkauan dari interval terkecil atau intervalnya 5. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya adalah 62. Ini bisa di sini ada hitungannya di sini ya, 62. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa nilai 62 kita cross check, kita periksa di tabel. Coba kita periksa. Modusnya adalah 62. Nah, berarti kalau nilainya 62, yang ini dia. Nah, ini ya. Nih. Lihat nih, 62 sampai 64. Disinilah letaknya. Berapa itu? 62. Nah, ya, walaupun kita tidak tahu berapa benar 62 karena kita hanya melihat distribusi frekuensinya, tetapi harus kita yakini memang modusnya yang terbesar adalah 62. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Itu tadi modus data kelompok. Soal latihan ya udah selesai. Amin. Semoga amal ibadah kita diterima. Terima kasih.